Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan teman-teman saya di sini pada kesempatan kali ini akan mencoba menganalisis tentang berita feature. Jadi di sini kita akan menganalisis 5 berita feature. Tapi sebelum itu, kita akan mencoba menjelaskan dulu apa itu feature. Nah, di sini feature merupakan karangan yang memadukan berita dan opini. Gaya penulisannya juga seperti bercerita. Bisa dikatakan feature ini karya jurnalistik bergaya sastra, terutama dari aspek penggunaan bahasa, alur cerita, dan dramatisasi. Feature memiliki ciri khas yang mengandung human interest, yang bisa dikatakan sebagai hal-hal yang mengandung ketertarikan manusia, yang fokusnya pada orang, tempat, dan peristiwa tertentu. Nah, feature juga bersifat long time, yang bersifat awet gitu sampai waktu yang panjang. Jadi itu merupakan sedikit penjelasan tentang feature ya. Nah, setelah itu kita akan mencoba menganalisis beberapa berita feature. Baiklah, berita yang pertama adalah berita tentang kisah sugesti Edward, eksportir batubara perempuan dari menggopoh, tumbang ditambang hingga berkembang. Menurut saya, ini tuh judulnya menarik karena membuat saya tuh penasaran bagaimana cerita tentang perjuangan kisah sugesti Edward yang membuat yang dari gagal sampai berhasil gitu. Nah, selanjutnya dari berita ini jenis feature-nya adalah human interest karena berita ini tuh berisi tentang kisah sugesti yang menyentuh hati, yang menyentuh emosi kita, yang membuat kita itu menjadi tertarik untuk membaca isi berita ini gitu, karena penasaran dengan kisah perjuangan sugesti Edward sehingga kita mau membacanya. Nah, karena itu jenis feature ini adalah feature human interest. Nah, yang selanjutnya jenis lead. Lead dari feature ini adalah lead epigram. Mengapa? Karena pada lead ini tuh mengandung idiom, pepatah atau sajak atau ungkapan. Nah, di lead ini tuh ada kalimat si rumput liar. Begitu sugesti Edward menyebut dan mengenalkan dirinya. Jadi tuh arti si rumput liar ini tuh ada makna tersendiri tentang sugesti Edward begitu. Nah, kalau dari keseluruhan cerita ini tuh cerita ini tuh menarik dan juga sangat jelas dibaca, membuat kita juga termotivasi dengan kisah-kisah sugesti Edward yang dimulai dari yang gagal sampai ke berhasil, itu memotivasi kita. Nah, berita selanjutnya adalah berita tentang kiat menghindari konten toksik di medsos, logout hingga meditasi. Ini dari judulnya saja cukup menarik, dikarenakan ada beberapa kata yang membuat kita tuh penasaran apa itu logout hingga meditasi itu apa gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat kita tuh tertarik untuk membaca berita ini. Nah, selanjutnya feature dari berita ini adalah feature tips. Kenapa bisa feature tips? Karena berita ini tuh memberikan tips-tips kepada kita, kiat-kiat menghindari konten toksik di medsos. Nah, selanjutnya jenis lead dari feature ini adalah lead epigram, dikarenakan menggunakan idiom dan pepatah. Jadi itu di lead ini tuh isinya tuh kayak gini. Media sosial memang bak pisau bermata dua. Ini merupakan pepatah. Oleh karena itu, leadnya disebut lead epigram. Nah, secara keseluruhan, isinya itu menarik. Penulisannya jelas, terus tidak membuat pembaca itu bingung dengan tips-tips atau langkah-langkah yang diberikan untuk menghindari konten toksik. Baiklah, berita selanjutnya adalah potensi desa wisata perlu ditingkatkan. Menurut saya berita ini sangat menarik karena membahas tentang kepariwisataan. Lead yang digunakan adalah lead word, yang mana lead ini mendominasi unsur lokasi atau tempat, dikarenakan lokasi tersebut berada di daerah Kebumen. Fitur yang digunakan adalah fitur perjalanan, dan inti dari berita tersebut adalah Kebumen merupakan kabupaten yang terus meningkatkan potensi desa yang mampu menyumbangkan potensi asli daerah atau PAD.
Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Komisi B DPRD Jateng yang memfokuskan pada pengembangan dan pemberdayaan wisata. Baik, berita selanjutnya adalah profil Jerome Pauline Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Nah, menurut saya judul ini menarik karena membuat saya penasaran tentang siapa sih Jerome Pauline itu. Nah, feature ini adalah biografi yang berisikan tentang profil pribadi tokohnya sendiri, yaitu Jerome Pauline. Nah, dia adalah orang yang berprestasi yang memasuki Forbes 30 di Asia 2021. Nah, lead yang digunakan dalam feature ini adalah lead ringkasan, di mana lead ini memberikan kesimpulan berita tentang fakta seorang yang berprestasi, yakni Jerome Pauline, yang masuk daftar Forbes 30 Under 30. Nah, secara keseluruhan, berita ini intinya menarik karena ditulis dengan sangat jelas. Jadi pembaca tidak perlu bertanya lagi karena beritanya sudah sangat jelas. Dan berita ini juga sangat memotivasi pembaca, khususnya anak muda untuk berprestasi seperti layaknya Jerome Pauline. Baiklah, berita selanjutnya berjudul tentang tingkatkan literasi belajar, Taman Baca diluncurkan. Menurut saya berita ini menarik karena membuat saya tertarik ingin membacanya. Kemudian feature dari berita ini adalah feature Sidebar, karena feature ini mengandung berita aktual untuk pengembangan dan pemberdayaan wisata. Lead dari berita ini adalah leadware, di mana leadware ini menjelaskan tentang lokasi atau letak dari berita yang disajikan. Kemudian kesimpulan dari berita ini menarik, jelas dan simpel sehingga tidak membuat bingung bagi pembacanya. Karena disimpulkan di berita ini bahwa program Persatuan Wartawan Indonesia gandeng Wonosobo untuk membuat taman baca di Universitas Sains Quran guna meningkatkan literasi membaca di kalangan kampus dan juga santri. Baiklah, sekian analisis berita feature dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.